Bagaimana efektivitas menteri dengan sisa jabatan 2 bulan meski hak prerogatif presiden? Benarkah ini menjadi jalan untuk memuluskan transisi pemerintahan? Kami bahas bersama Grace Natali, staf khusus presiden. Bergabung juga Nusyirwan Suyono, ketua DPP PDIP, dan Gun-Gun Herianto, direktur eksekutif Political Literacy. Selamat malam Mbak Grace, Pak Nusyirwan juga Kang Gun-Gun. Selamat malam. Malam. Nah, kalau Kang Gun-Gun melihatnya tinggal 2 bulan lagi atau justru masih ada 2 bulan untuk sinkronisasi? Mana yang paling match dalam kebutuhan saat ini kalau dari sisinya Kang Gun-Gun? Iya, jadi memang reshuffle kali ini lokusnya bukan pada efektivitas kinerja, tetapi lebih pada transisi ya. Transisi pemerintahan Jokowi ke pemerintahan Pak Prabowo. Dan tadi bahasanya Mbak Grace itu sinkronisasi. Atau bahasa lain prakondisi untuk eranya Pak Prabowo, sehingga kemudian kalau kita lihat orang yang diposisikan sebagai menteri di reshuffle ini seperti Pak Bahlil ya, kemudian Pak Supratman, kemudian juga beberapa nama lain itu kan orang-orang yang memang saya lihat ya diproyeksikan untuk membangun prakondisi rezimnya Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Nah, yang kedua, pesan dari reshuffle ini sesungguhnya ada yang disebut dengan sinyal kuat ya, soal keterlibatan politik partai yang mana yang kemudian menjadi bagian dari era Pak Prabowo ke depan begitu ya. Saya melihat dengan di reshuffle-nya teman-teman dari PDI Perjuangan ini menjadi penanda tegas bahwa PDI Perjuangan memang tidak akan diikutsertakan gitu dalam posisi kabinet Pak Prabowo mendatang. Uh, ini tentu ya sinyal ini terbaca dari kenapa kemudian posisi dari pos yang diisi oleh menteri-menteri PDI Perjuangan. Ini sebenarnya ya wajar dalam konteks begini, politik itu selalu soal pilihan ya, dan PDI Perjuangan dengan memosisikan diri saat ini ya tidak menjadi bagian dari Kim ya, itu tentu punya konsekuensi-konsekuensi politis dan relasi antagonistis yang terbangun dalam konteks hubungan kuasa politik yang kemudian belakangan terutama pasca Pilpres ya. Ini kan menunjukkan bahwa arah politik PDI Perjuangan kemana, dan tentu ini juga menjadi sebuah sinyal kuat soal posisi ya, dan dinamika politik dalam waktu pendek terutama kalau kita lihat landscape-nya di pilkada dan konfigurasi rencana pembentukan pemerintahan begitu. Kang Gun-Gun melihatnya dengan PDIP berjalan sendirian, apa-apa yang untung rugi yang akan didapatkan oleh PDIP di pemerintahan berikutnya? Ya tentu bagi PDI Perjuangan ya ini benar-benar ujian juga soal eh, eksistensi partai, karena apa, PDI Perjuangan dulu pernah punya pengalaman ya di era Pak SBY menjadi kekuatan oposan dan kemudian menjadi bagian dari pemerintahan Pak Jokowi 2 periode. Sekarang dihadapkan pada realitas berbeda posisi politik dan apakah kemudian mampu kembali memerankan diri sebagai kekuatan oposan atau sebut aja kalau PDI Perjuangan istilahnya penyeimbang penyeimbang kekuatan politik ya. Dan itu diperlukan dalam konteks demokratisasi ya. Dan PDIP saya pikir punya pengalaman itu, dan proses yang kemudian ditunjukkan oleh PDIP bisa juga menjadi sumbangsih juga dengan cara yang berbeda gitu. Memang kerugiannya signifikan ya, bagaimanapun di luar itu berat ya. Mulai dari pola relasi politik yang mungkin tidak mudah tidak hanya di pusat tapi juga di daerah ya, kemudian logistik, kemudian juga mungkin ditinggalkan dalam konteks power Jadi sharing. tegasnya oposisi begitu akan jadi tantangan untuk PDIP ke depan ya Kang Gun-Gun. Ya Kalau tentu, baik, tentu begitu. baik. Kang Gun-Gun, kalau Kang Gun-Gun lihatnya jadi kalau dari proses transisi ini kan ada keberlanjutan tadi disampaikan oleh Mbak Grace, tapi PDIP juga belum mau berbicara soal apa yang akan jadi sikap PDIP dalam pemerintahan mendatang. Nah, reshuffle ini apa maknanya? Apakah sekadar tadi langkah politis, transisi itu normatifnya, tapi secara politis apa implikasinya? Ya implikasinya menurut saya jelas ya, bagi hubungan politik Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan itu gapnya nampak melebar. Eh,
Tetapi belum tentu posisi PD Perjuangan dengan Pak Prabowo pasca perubahan pemerintahan. Makanya memang tidak ada pola politik linier, tapi bersifat resiprokal, timbal balik, tergantung pada dinamika yang terjadi, ditentukan oleh isu dan pergerakan aktor. Jadi bagi saya sih, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Nus itu adalah equivocal communications dalam konteks komunikasi politik. Jadi sifatnya itu diplomatis ya. Maksud saya begini, posisi politik PDI Perjuangan akan ditentukan juga aksi reaksinya dengan Pak Prabowo nanti. Tetapi dugaan saya berdasarkan basis analisis, di awal pembentukan pemerintahan mungkin PDI Perjuangan tidak akan terlibat terlebih dahulu. Maksud saya, jikapun dinamikanya berubah pasca pembentukan pemerintahan, tidak di tahun awal, melainkan akan sangat ditentukan oleh dinamika tahun kedua dan seterusnya. Apakah kemudian pola hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo tetap menguat, ya kan, atau sebaliknya. Nah, ini tentu juga akan menjadi satu pertimbangan ke depan. Makanya kemudian saya lihat kehati-hatian PD Perjuangan dalam menentukan sikap itu akan sangat dipengaruhi oleh situasi pasca 20 Oktober. Situasi pasca 20 Oktober masih yang paling menentukan meskipun reshuffle ini digelar 2 bulan sebelumnya, tapi tadi dibaca ini sebagai langkah politik untuk transisi seberapa efektif publik yang nanti akan menilai. Terima kasih Mbak Grace Natali, staf khusus Presiden. Terima kasih Pak Nusirwan Suyono, Ketua DPP PDIP, dan juga Kang Gun Gun Herianto, Direktur Eksekutif Political Literasi. Selamat malam. Selamat malam.